الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلي وسلم على سيدنا محمد أمين الأنبياء والمرسلين صلى اللهم وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين وارحم اللهم مشايخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أما بعد إخوتي في الله السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله. وأهلا بحضراتكم مع درس جديد من سلسلة دروس الإرشاد. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala abad. Syekh memulai pelajaran kita pada malam ini dengan memuji Allah subhanahu wa ta'ala, berselawat kepada rasulnya alaihi salatu wassalam. Tidak lupa pula mendoakan guru-guru kita, orang tua kita dan seluruh kaum muslimin. Syekh menyambut antum dalam lanjutan pelajaran kita di ba'da isya ini. واليوم أو الليلة بمشيئة الله تعالى نتحدث عن موضوع مهم وهو عن معنى قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. Dan pada malam ini dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala kita akan membahas sebuah pembahasan yang sangat penting, yaitu makna atau tafsir firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat At-Tahrim. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri dan keluarga kalian dari api neraka. Fi hadhihi al-ayati al-karimah yuwaddihu Allah tabaraka wa ta'ala lana wa ya'muruna أن نتقي أو أن نجتنب النار أن نحذر النار. Nah, di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita serta memerintahkan kepada kita untuk kita berhati-hati dari neraka dan menjaga diri kita dari neraka. Wa kadzalika an naj'ala awladana wa ahlana yajtanibu an-nar wa yattaqu an-nar. Dan begitu pula kita diperintahkan untuk menjaga anak-anak kita atau menjadikan anak-anak kita sebagai orang-orang yang takut dan menjaga diri mereka dari neraka. Al-insan fi hadhihi al-hayat ad-dunya yani fatarahu Allah tabaraka wa ta'ala ala hubbi al-awlad an yakuna 'indahu awlad. Nah, manusia ini dalam kehidupan dunia itu Allah Subhanahu wa taala fitrahkan dalam diri-diri mereka mencintai anak-anak, ingin memiliki anak-anak. Itu fitrah dari Allah. Faqala Allah Ta'ala al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah berfirman, al-mal wal banun zinatul hayatud dunya, zinatul hayatid dunya. Anak-anak dan harta itu adalah perhiasan dari kehidupan dunia ini. ولذلك يعني أن يكون الإنسان محبا أن يكون عنده ذرية أولاد حفدة هذه فطرة فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها ولذلك نجد الأنبياء والرسل تمنوا وطلبوا من الله تبارك وتعالى أن يكون عندهم ذرية. Nah, dan karena itulah manusia itu sangat senang dengan memiliki anak-anak, sangat suka apabila dia memiliki anak ya yang banyak, keturunan, cucu. Nah, karena itulah fitrah allati fatarallahu 'alaiha yang Allah fitrahkan kepada kita. Dan karena itu pula kita dapatkan para rasul Allah Subhanahu wa taala itu betul-betul mereka menginginkan agar Allah juga menganugerahkan kepada mereka anak-anak. فنجد يعني سيدنا زكريا عليه السلام طلب من الله تبارك وتعالى أن يرزقه الذرية الصالحة فقال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. Nah, kita dapatkan seperti Nabi Zakaria alaihissalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikannya keturunan yang saleh dan salihah, seperti dia berfirman, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Zakaria, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Ya Allah, ya Rabbku, anugerahkanlah kepadaku keturunan yang baik, sesungguhnya Engkau Maha mendengar doa.
كذلك سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أيضا طلب من ربه الذرية فقال رب هب لي من الصالحين. Nah, begitu pula demikian pula Nabi Ibrahim kita dapatkan dalam Al-Qur'an, ya, dia meminta kepada Allah agar Allah memberikan kepadanya anak yang saleh. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, anugerahkanlah aku anak yang saleh. وفي المقابل أيضا فرض الله أو فطر الله تبارك وتعالى الأب والأم على محبة الأولاد لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني يوضح لنا في حديث قال فيه الولد مجبنة مبخلة. معنى ذلك معنى الولد مجبنة مبخلة أي أن الولد يجعل أباه يعني يخاف أن يقدم على المكاره لا خوفا على نفسه وإنما خوفا على ولده فيجعل أباه جبانا في بعض الأمور يخاف أن يقدم على بعض الأشياء لا خوفا على نفسه وإنما خوفا على أولاده. Nah, dan sebaliknya Allah Subhanahu wa taala memfitrahkan kepada ayah dan ibu, ya, dengan kadar bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan dalam hadisnya, ya, bahwasanya anak itu terkadang menjadikan bagi orang tuanya itu dia lebih mementingkan anaknya, dia majmanah, dia pengecut, dia khawatir untuk dirinya sendiri, tapi sebenarnya itu karena kekhawatirannya kepada anaknya. ومدخله أي أن الابن أحيانا يجعل الأب يبخل بماله عن نفسه ليس من أجل نفسه وإنما من أجل أولاده. Nah, dan madkhalah artinya dia kikir, dia menahan dirinya dari menginfakkan harta-hartanya kepada orang, bahkan kepada untuk dirinya sendiri. Iya, karena kenapa? Karena untuk anak-anaknya semuanya. في المقابل أيضا أمر الله تبارك وتعالى الوالدين بأن يعني يعودوا أو بأن يعودا أولادهما على التحلي بالأخلاق الفاضلة. Nah, sebaliknya juga Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada setiap orang tua agar dia membiasakan anak-anaknya agar at-tahalli bi akhlaqit thayyibah, agar mereka berhias dengan akhlak yang bagus. Ini kewajiban kita untuk membiasakan mereka. Amar Allah tabaraka wa ta'ala al-walidain bi an yudaddiba auladahuma ala mathalan as-salah. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman contohnya memerintahkan kepada setiap orang tua agar mendidik dan mengajar anaknya untuk mendirikan salat. Faqala sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis-salati wa hum abna'u 7 sinin wadribuhum ala tarkiha wa hum abna'u 10 sinin wa farriqu bainahum fil madaji'. Nah, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u 7 sinin." Perintahkan anak-anak kalian salat ketika mereka berumur 7 tahun. Watribuhum wa hum abna'u 10 sinin. Pukul mereka kalau mereka tidak mau salat ketika mereka sudah berumur 10 tahun. Wa farriqu fil madaji. Wa farriquhum fil madaji, dan pisahkan ranjang-ranjang mereka ketika itu. ولذلك أن نجد سيدنا لقمان عندما وصى ابنه في سورة لقمان وصاه بوصايا جميلة جدا. بدأ هذه الوصايا بتحذيره من الشرك بالله تبارك وتعالى فقال يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. Oleh karena itu juga kita mendapatkan dalam Al-Quran, ya, Luqman, ya, seorang yang saleh itu mewasiatkan anaknya dengan wasiat-wasiat yang indah yang kita dapatkan dalam surah Luqman. Dan Luqman ini memulai wasiatnya dengan apa? Dengan perkara yang sangat penting, yaitu tauhid.
Ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan engkau sekutukan Allah, sesungguhnya kesyirikan adalah dosa yang sangat, keduliman yang sangat besar. ثم بدأ بعد ذلك يغرس في ابنه القيم الفاضلة، يعلمه أن الله تبارك وتعالى يعلم كل شيء في السماوات وفي الأرض وفيما بينهما، فقال يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله. Kemudian kita dapatkan setelah Luqman mewasiatkan anaknya dengan wasiat tauhid, kemudian Luqman memberikan wejangan-wejangan kepada anaknya dengan wejangan-wejangan yang indah, juga mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala sesuatu yang ada di langit, yang tersembunyi maupun yang nampak. Dia berkata kepada anaknya, ya bunayya innaha in takum mithqala habbatin min khardal fatakum fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah. Ya, Luqman berkata, wahai anakku, sungguh jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau langit atau di bumi, niscaya Allah akan memberikan balasan. Sesungguhnya Allah ya maha halus, latifun, khabirun, lagi maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Nah, وبعد أن يعني علمه التوحيد وعلمه العقيدة الصحيحة، بدأ بعد ذلك يعلمه يعني الفرائض والتكاليف الشرعية الأخرى، فقال له أو أمره أولا بإقامة الصلاة، يا بني أقم الصلاة. Setelah Allah Subhanahu wa taala mengajarkan tauhid seperti tadi la tusyrik billah, kemudian mengajarkan kepada anaknya setelah itu akidah yang benar bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Kemudian setelah itu mulailah Luqman mengajarkan kepada anaknya syariat-syariat yang Allah bebankan kepada kita. Yang di situ Luqman memulai dengan salat. Ya bunayya aqimis salata, wahai anakku dirikanlah salat. ثم أمره بعد ذلك بضرورة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر على ما يتعرض له من أذى يعني مادي أو معنوي في هذه الحياة الدنيا. Kemudian setelah dia memerintahkan anaknya untuk sholat, dia kembali mengajarkan anaknya dan perkara yang penting selanjutnya yaitu berdakwah. Wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar. Ya, perintahkanlah kepada yang kebaikan dan laranglah dari kemungkaran. Kemudian dia mengajak anaknya lagi untuk bersabar dari musibah-musibah yang menimpanya. Wasbir ala ma asabaka, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpamu. ثم بعد ذلك أمره بالمعاملة مع الناس، ألا يتكبر على الناس، ألا يتعالى عليهم، وألا يفتخر يعني بما آتاه الله تبارك وتعالى. Kemudian dia mulai mengajarkan lagi kepada anaknya setelah itu bagaimana bermuamalah, bersosial dengan manusia yang lain, yaitu jangan dia sombong, jangan dia merasa dirinya lebih tinggi dari orang lain, jangan dia remehkan orang lain. Nah, ثم بعد ذلك يعني نصح ابنه بأن يتعامل مع الناس وبأن يتكلم بأسلوب راق لا يرفع صوته على أحد. Nah, kemudian setelah itu Luqman mengajarkan kepada anaknya agar bagaimana dia berbicara dengan manusia, dengan berbicara dengan bahasa-bahasa yang baik. Dia tidak angkat suaranya sehingga hal itu menyakiti orang lain. Amar Allah tabaraka wa ta'ala aidan walidain bi an yu'allima abna'ahuma yani darurat al-istidhan 'inda ad-dukhul 'alaihim fil bait. Allah juga memerintahkan kepada setiap orang tua ya pada perkara yang sangat pentingnya itu bagaimana dia mengajarkan kepada anak-anaknya untuk belajar minta izin ketika mau masuk kepada kamar orang tuanya atau rumah yang lain. Faqala Allah Ta'ala ya ayyuhallazina amanu liyasta'zinkum allazina malakat aymanukum wallazina lam yablughul huluma minkum 3 marrat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur, hendaklah mereka minta izin apa? Wahai orang-orang yang beriman, hendaklah meminta izin budak-budak di antara kalian
dan orang-orang yang belum balik orang-orang yang belum balik ya 3 مرات pada 3 tempat, pada 3 keadaan. من قبل صلاة الفجر Yang pertama sebelum salat subuh, وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة kedua setelah salat duhur ketika kita mau tidur poilo, ومن بعد صلاة العشاء dan setelah salat isya. Aku kariri. نعم Pertama sebelum salat subuh, kemudian ketika kita mau tidur siang setelah salat duhur, kemudian setelah salat isya. Hendaklah anak-anak kita dan budak-budak kita itu dulu di zaman dulu budak itu minta izin kalau mau masuk ke rumah orang, ke kamar orang tuanya, meskipun anaknya sendiri tetap harus minta izin. وهذه الأوقات يعني علم الله تبارك وتعالى الوالدين أن يعلما أولادهما على ألا يدخل الأولاد الصغار الذين لم يبلغوا الحلم على الأب وعلى الأم في هذه الأوقات الثلاثة إلا باستئذان. أما الذين بلغوا الحلم فيجب عليهم أن يستأذنوا في جميع الأوقات. Kemudian di dalam ayat ini yaitu surah Nur, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada setiap orang tua agar mendidik anak-anak mereka yang belum balik ya, seperti anak-anak SD ya yang belum balik ya. Itu agar kalau dia mau masuk ke kamar orang tuanya di 3 waktu ini harus minta izin. Kalau tidak diizinkan sama orang tuanya jangan masuk ke kamar orang tuanya. 6. Saya ulangi, sebelum salat subuh, setelah salat duhur, ba'da isya, setelah isya. 6. Ini tidak boleh anak kecil yang belum balik pun. Itu tidak boleh, kecuali yang masih menyusui boleh. Ya, kalau anak kecil yang belum balik jangan. Adapun ketika dia sudah balik ya, maka semua waktu harus minta izin. Adapun kalau yang belum balik, kalau dia mau masuk ke kamar orang tuanya di ba'da asar kan tidak ada larangan. Masuk tanpa izin boleh. Yang belum balik, dia mau masuk ba'da maghrib ke kamar orang tuanya boleh, yajuz. Ba'dal maghrib yajuz bidunil idzin qablal hulum. Adapun kalau setelah balik semuanya, mau ba'da maghrib, ba'da zuhur, ba'da isya, semuanya harus minta izin. Nah, كذلك من الأشياء التي تجعلك أنت تتقي النار وتجعلك أيضا تجنب أو تجعل أولادك يجتنبون النار أيضا هو أن تأكل أنت من الحلال وأن تطعم أولادك من الحلال وأن تبتعد كل البعد عن أكل الحرام. Kemudian juga di antara hal yang bisa menjadikan kita ini ya selamat dari neraka, jauh dari neraka, dan juga menjauhkan anak-anak kita dan keluarga kita dari neraka, yaitu berusaha untuk makan dengan makanan yang halal dan memberikan makanan anak-anak kita dengan makanan yang halal saja, serta menjauhi makanan yang haram. وأن تبتعد أيضا عن كل قول أو فعل يعني يخالف شرع الله تبارك وتعالى. Begitu juga yang bisa menyelamatkan kita dari neraka dan menyelamatkan anak-anak kita dan keluarga kita dari neraka, kita ini menjauhkan diri kita dari segala perbuatan dan perkataan yang melanggar syariat Allah Subhanahu wa taala. ولذلك قال الله تعالى في سورة النساء وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. Oleh karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falyakhshal ladina", hendaklah orang-orang apa ya? Hendaklah mereka takut kalau mereka meninggalkan anak-anak di belakang mereka, ya, anak-anak yang lemah mereka khawatir atasnya. Apa yang dilakukan? Maka dilakukan 2 perkara. Hendaklah dia bertakwa kepada Allah, dan hendaklah dia berkata dengan perkataan yang benar. ولذلك عندما نقرأ في سورة الكهف قصة سيدنا موسى عليه السلام مع الخضر عندما بنى الخضر الجدار للغلامين اليتيمين في المدينة بين سبب بناء هذا الجدار فقال وكان أبوهما صالحا أي أنه بنى هذا الجدار بسبب صلاح الأب.
begitu pula ketika kita membaca surah Al-Kahfi, di situ ada adegan bahwasanya Nabi Khidir membangun sebuah dinding yang hampir roboh. Sebuah dinding yang hampir roboh. Ditanya sama Nabi Musa, apa jawaban Nabi Khidir kenapa dia mau bangun padahal dia sudah tidak dijamu, tidak dikasih makan ketika dia minta makan sama penduduk kota tersebut, tapi dia rela membangun tanpa digaji. Kata Khidir alaihissalam, wa kana abuhuma sholiha, ya, karena di dalam ini ada harta yang ditinggalkan untuk anak-anak ini. Kenapa harus saya jaga itu harta? Karena dulu dua anak ini adalah bapaknya itu orang yang soleh, ya, orang yang soleh. Jadi disebabkan kesolehan bapaknya, akhirnya manfaat itu sampai ke anaknya. يعني بهذه الأشياء التي تحدثنا عنها إذا فعلناها وإذا عملنا بها نكون قد فهمنا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Nah, perkara-perkara yang disampaikan tadi semua Syekh, ya, tentang minta izinnya anak yang belum balik dan seterusnya, itu kalau kita sudah mengamalkannya, maka barulah kita betul-betul memahami apa yang diminta firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Tahrim, wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari neraka. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana husnal fahm wa husnal amal. Wa sallallahu wasallam wa baraka ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi